Halo, halo, halo. Sekarang waktunya baca buku anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan baik ya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari buku berjudul Kapal Sirkus, karangan Chris Van Dusen. Yuk kita dengarkan ceritanya. 5 mil dilepas pantai Maine dan sedikit terlambat, sebuah kapal sirkus berlayar ke selatan dalam kabut yang tebal. Di atas kapal ada 15 hewan yang berpergian ke sana kemari. Keesokan harinya, kota Boston adalah tempat untuk pertunjukan sirkus lainnya. Sang kapten, Tuan Carrington, adalah orang yang jujur dan tulus. Dia berpikir bahwa mereka harus berhenti sejenak dan menunggu semuanya tenang. Tetapi Tuan Payne, bos sirkus, sangat menuntut. Dia berdiri dekat kemudi di mana Kapten Carrington berdiri dan berteriak, "Jangan berhenti, terus lanjut. Aku punya pertunjukan untuk dilakukan. Bawa aku ke kota Boston besok jam 2. Kemudian datanglah kecelakaan yang hebat. Sebuah tabrakan yang mengerikan. Hewan-hewan terbang ke udara. Kapal itu menabrak batu besar di dalam laut yang tidak diketahui keberadaannya oleh siapapun di sana. Kapal yang hancur itu mulai terbalik, lalu tenggelam tanpa suara. Hewan-hewan yang memercik dan meronta-ronta berenang berputar-putar. Sang kapten berkata kepada Tuan Payne, "Mohon katakan, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan hewan-hewan itu tenggelam begitu saja. Kita juga harus menyelamatkan mereka." "Hewan?" teriak Tuan Payne. "Kamu ini kenapa? Tidak waras. Sayalah yang harus kamu selamatkan. Tarik saya ke atas perahu. Sekarang, bawa saya ke tempat yang aman, Tuan, sebelum saya mati kedinginan. Jangan tanya saya," kata Tuan Payne marah-marah. "Lakukanlah apa yang seperti aku perintahkan." Melewati air yang dingin, sepanjang malam, hewan-hewan itu berenang sampai mereka mencapai pantai pulau tepat sebelum fajar. Mereka menuju ke bibir pantai, basah kuyup, kedinginan, dan kesakitan, lalu berjalan sempoyongan ke sebuah desa dengan kaki yang lelah dan lemah. Orang-orang di pulau itu baru saja mulai bangun tidur, dan ketika mereka melihat hewan-hewan itu, mereka harus menggosok mata mereka. Mereka pikir mereka melihat seekor gajah. Tapi tunggu, bagaimana mungkin? Dan apa yang dilakukan monyet kecil itu di pohon ceri ya? Kemudian hewan ada di mana-mana dan melakukan segala hal. Ada burung unta di kandang. Ada kuda Nil di sungai. Ada harimau di bunga tulip. Ada singa di halaman rumah. Ada piton di dapur. Dan terus, dan terus, dan terus. Tuan Hood sedang menumpuk kayu dan hampir melompat sangat tinggi ketika dia menemukan buaya tidur di tumpukan kayunya. Dan Nyonya Dotty Daly yang menanam banyak bunga aster mengetahui bahwa zebra telah memakan bunga miliknya untuk makan siang. Dan Nona Fanny Finny melihat menurut rumor bahwa monyet sirkus kecil yang konyol berayun di gantungan pakaiannya. Tapi semuanya berubah dengan cepat. Pada malam hari, gudang kepala biara terbakar dengan Emma berada di dalamnya. Dari atas peternakan kepala biara, harimau melihat gudang yang terbakar. Pemandangan asap dan api memicu sesuatu di kepalanya.
Dia melompati api ribuan kali saat bekerja di sirkus. Jadi, dia berlari melewati semua orang dan dia melompat ke dalam kobaran api. Kemudian semua orang panik. Tolong, tolong, apa yang bisa kita lakukan? Ketika dari kobaran api yang mengamuk, sesuatu yang besar muncul. Itu adalah pemandangan yang paling menakjubkan. Dan semua orang terdiam ketika mereka melihat harimau menyelamatkan Emma kecil. Penyelamatan beresiko harimau mengubah pikiran semua orang. Para hewan tidak mengganggu. Para hewan amatlah baik. Jadi mereka hidup bersama dan berdampingan. Sepertinya tidak ada yang salah. Kemudian seorang anak laki-laki, sang pembawa berita, datang berlari dengan membawa pesan. Dari apa yang dia dengar, rupanya sebuah kapal sirkus telah tenggelam. Hewan-hewan ini berasal dari kapal tersebut. Mereka berenang dari teluk. Pemilik yang serakah ingin mereka kembali. Dia akan berada di sini setiap hari. Jadi, orang-orang mengadakan pertemuan dan mereka dengan cepat menyusun rencana. Tidak ada hewan yang datang ke pulau ini akan berlayar kembali dengan pria itu. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, sebuah kapal berada di dermaga. Dan di sebuah jalan melangkahlah Tuan Pain yang suaranya keras dan jernih. Saya pemilik sirkus. Kapal saya tenggelam dalam kegelapan. Saya datang untuk menemukan hewan saya dan membuat mereka kembali bekerja. Dia mendaki sampai dia tiba di pusat kota. Wajahnya merah. Dia menggaruk kepalanya. Dia berdiri di sana dengan wajah cemberut. Tuan Pain melihat ke atas dan ke bawah. Tapi tetap saja dia tidak bisa melihat 15 hewan sirkus miliknya. Coba kalian pause video ini. Apakah kalian bisa menemukan hewan-hewan Tuan Pain yang sedang menyamar dan bersembunyi? Dia berlari mengelilingi ganggang. Dia mencari di alun-alun desa. Dia bahkan memeriksa kandang ayam. Tetapi hewan sirkusnya tidak ada. Tuan Pain kelelahan. Dadanya yang berat terasa sesak. Kemudian si anak laki-laki menghampirinya dan berkata, "Aku rasa perahu Anda akan pergi." Dia berlari dengan marah. Kapalnya meninggalkan Tuan Pain. Jadi dia melompat ke perahu dayung dan dia mendayung dengan sekuat tenaga. Dan sejak hari itu, mereka suka mengatakan bahwa hidup mereka bebas dari kesakitan. Itu adalah tempat yang bahagia dan damai di Pulau Maine. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Bye semua.